Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ya Rabbana bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ati wasyauq ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan birahmatika ya arhamar rahimin. Mari bersama-sama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niat iktikaf biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di bab yang ketiga yang menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya orang yang berpuasa. Sebelum masuk ke itu, ada salah satu bab atau fasal yang kami lewati tentang masalah peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Contohnya, Bapak Ibu bepergian ke Surabaya, itu ada uzur, maka diperbolehkan bagi para ibu, bapak ibu sekalian untuk tidak berpuasa dikarenakan ada uzur. Di situ ada rukhsah. Apa itu rukhsah? Diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Uzur cuma ada 3. Orang tersebut musafir perjalanan. Nomor 2, orang sakit atau orang yang hampir mati. Masuk dalam kategori sakit. Tapi selain ini maka tidak diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Oh, ada orang Ustadz, dia bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas. Apakah boleh dia untuk tidak berpuasa? Tidak boleh. Karena tidak ada uzur, yaitu yang berupa musafir perjalanan atau dia sakit. Selagi ada uzur maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan masuk dalam kategori rukhsah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi 2 perkara ini yang hanya diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Walaupun dia bekerja di bawah terik matahari sampai bagaimanapun keadaannya, maka tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan hukumannya sangat keras sekali bagi orang yang meninggalkan puasa serta tidak ada udzur syar'i baginya. Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud an Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Tirmidzi, Sayyidina Abu Dawud wan Nasa'i dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman." Barang siapa di antara kita semua yang mokel di tengah hari, di siang hari di bulan Ramadan, min Ramadana di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah baginya, tidak sakit, tidak bepergian, wala maradin, kemudian orang tersebut tidak sakit, lam yaqdihi saumud dahri kullihi wa in shamahu. Maka orang tersebut seandainya mengkodoi 1 hari tersebut di bulan Ramadan, kemudian dikodoi setelahnya 1 tahun penuh, maka tidak mencukupi dengan kodoknya 1 tahun penuh tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya bukan siksaannya, tahdzirnya, akibatnya bagi orang yang meninggalkan 1 hari puasa
di bulan Ramadan, tidak ada udzur syar'i, kemudian dia ingin mengqadai 1 tahun penuh, maka tidak cukup. Berarti kan sangat ngerti Bapak Ibu sekalian. Yang meninggalkan 1 hari, kemudian dia qadai dengan 1 tahun penuh dengan diniatkan 1 hari tersebut, maka tidak cukup. Walaupun selesai dengan mengqadai dengan 1 hari, akan tetapi dosa yang dia dapatkan tidak cukup untuk mengampuni dosa yang 1 hari tadi dia mokel. Kenapa demikian? Karena puasa itu tidak setiap hari kita melaksanakan berpuasa. Kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu yang mana 1 tahun 1 kali, cuma 1 bulan. Terus orang tersebut tidak ada rukhsah, tidak ada apa-apa, malah tidak berpuasa. Seandainya kata hadis Nabi, dengan 1 hari dia tidak berpuasa, setelah itu dia mengqadai 1 bulan 1 tahun full. Jadi dari bulan Syawal dia mengqadai sampai bulan Sya'ban tanggal 30, maka tidak cukup untuk mengqadai 1 hari yang dia tinggalkan tanpa rukhsah di bulan Ramadan. Hadis ini mengajak kita untuk berhati-hati, jangan terlalu gampang mokel atau tidak berbuka di siang hari, kecuali sakit atau bepergian atau orang tersebut hampir mati. Kalau tidak minum tidak makan dia akan mati, maka diperbolehkan baginya untuk mokel atau berbuka di siang hari. Qala ulama, apa maksud dari kata hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya kalau dia mengqadai 1 tahun full, maka dia tidak akan mencukupi yang mengqadai 1 hari tersebut. Apa maksudnya? Qala ulama al-muradu bidzalika annahu la yahsul lahu fadilatu Ramadan. Kata ulama, hadis tadi ditafsirkan bahwasannya orang tersebut yang mokel di tengah hari di siang bulan Ramadan tanpa ada sebab, tanpa ada rukhsah, maka tidak mendapatkan fadilahnya bulan Ramadan, tidak mendapatkan keutamaannya bulan Ramadan. Wala yanalu taharatuhu wa barakatuh, dan orang tersebut tidak mendapatkan barokahnya bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati, harus jaga keluarga kita, harus jaga anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita semuanya untuk tidak berbuka puasa kecuali ada sebabnya. Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada. Walaupun kalau 1 hari tadi Bapak Ibu tidak mokel dikarenakan tidak ada sebab, seandainya diqadai di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, maka cukup dengan 1 hari. Akan tapi Bapak Ibu sekalian tidak akan mendapatkan barokahnya di bulan Ramadan yang Bapak Ibu mokel di siang hari. Adabus siyam. Bab setelah ini menjelaskan kepada kita tentang tata krama dalam berpuasa. Jadi berpuasa aja kita mempunyai akhlak. Biar kenapa? Biar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan percuma Bapak Ibu sekalian berpuasa dari pagi ba'da subuh sampai maghrib, ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, cuman mendapatkan lapar dan hausnya doang. Jadi ada tata cara biar ibadah kita sempurna serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mau Pak ya? Mau semua. Kadang kita tidak menyadari bahwasannya puasa kita itu tidak mendapatkan pahala disebabkan kita melakukan beberapa hal di siang bulan Ramadan. Tidak usah jauh-jauh. Salah satu contohnya yang dapat menghilangkan pahala kita yaitu kita ghibah, ngomongin orang lain kejelekannya di siang hari bulan Ramadan. Contohnya Bapak Ibu sekalian di siang nanti jam 9 ngobrol berdua orang bahwasannya si C itu kayak gini. Itu menyebabkan salah satu ibadah kita bulan puasa Ramadan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah. Tapi apa? Tidak mendapatkan pahala. Mau enggak dapat pahala? Kan rugi Bapak Ibu sekalian. Udah menahan lapar, udah menahan haus, kemudian tidak mendapatkan pahala. Itu adalah orang-orang yang khosirin, adalah orang-orang yang sangat rugi di bulan Ramadan. Mau enggak dapat pahala Bapak Ibu sekalian? Mau pastinya.
Yambaghi lis-sha'imi ay yakuffa lisanahu wa sa'iri jawarihi anil maharim wal atham tahqiqan li ma'na siyami alladhi wal imsak. Jadi kata ulama, dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau di puasa-puasa sunnah untuk menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang kotor, ya seperti ghibah atau berbohong di bulan Ramadan, atau apalagi mengadu domba, atau lagi berkata kasar. Naudzubillah, ngomongnya anjing, kirik, ketek dan lain-lainnya, yaitu mana perkataan kasar. Nah, kita harus dijaga lisan kita di bulan Ramadan ini. Kalau saya tadi contoh Bu ya, bukan ngomong Bu ya. Tadi saya contoh, nanti malah diikutin, nggak boleh. Tadi hanya contoh. Jadi kayak perkataan kasar babi, anjing, apalagi kirik, ketek, sumpah pocong dan lain-lainnya lah. Apalagi di Cirebon bahasanya itu. Apalagi Bu bahasa-bahasa seperti itu. Banyaklah dan lain-lainnya. Di bulan puasa kita harus jaga benar-benar perkataan kita, mulut kita. Biar kenapa? Biar kita puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Bahwasannya puasa itu kita akan mendapatkan pahala tameng. Fala yarfathu wa la yajhalu. Maka jangan sampai di antara kita mengatakan perkara bil qaulil fahish, perkataan-perkataan kotor seperti saya sebutkan tadi, kasar, wala yajhal bil af'alil qabihah, dan jangan sampai kita melakukan perkara-perkara maksiat. Ada 5 perkara atau 6 perkara Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan pahala kita itu hilang di bulan Ramadan. Puasanya sah, cuman kita mendapatkan haus dan lapar, serta tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah ghibah, yaitu ngomongin orang lain tanpa sepengetahuan dianya. Bahwasannya ibu itu kemarin tidak berpuasa, bahwasannya ibu itu gini. Yang mana kalau orangnya dengar pasti marah orangnya, itu namanya ghibah. Kalau kita menyebutkan kebaikannya, bahwasannya ibu si B, ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Tarmi siapa? Ibu Tarmi melaksanakan umroh. Nggak jadi masalah. Karena itu kebaikan. Ibu Tarmi sodakoh 200.000 misalnya Bu ya. Misalnya. Itu kebaikan. Tapi kalau mengatakan bahwasannya Ibu Tarmi kemarin tidak berpuasa, tidak gini-gini. Itu kan ghibah. Ngomongin orang tanpa sepengetahuan orangnya. Itu tidak boleh. Yang nomor 2, kadzib. Kita berbohong. Di antara salah satu hal yang mendapatkan pahala kita hilang dalam bulan puasa itu apa? Kita berbohong. Jadi di bulan puasa ini kita harus jaga betul perkataan kita, lisan kita dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala. Siap Ibu? Insya Allah. Yang nomor 3, an-namimah, mengadu domba. Semisal bapak ini diadu sama itu, bahwasanya gini. Sehingga orang ini bertengkar, maka disebabkan karena Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu termasuk dalam kategori an-namimah, itu mengadu domba yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang nomor 4, apa lagi Bu? An-namimah, kadzib, ghibah. Nomor 4, yaitu dia melakukan perkara-perkara jelek. Contohnya mencuri di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Atau pacaran di bulan Ramadan. Ini sering nih anak muda sekarang, enggak apa-apa, enggak batal puasa. Benar tidak batal puasanya, akan tapi mendapat menghilangkan pahala. Emang mau kita pahalanya hilang, kemudian mendapatkan cuman lapar dan hausnya doang. Keluar sama ceweknya yang bukan muhrimnya Ibu ya. Ibu, anakmu tak bawa, diizinkan sama ibunya. Ini kurang bagus ini. Seharusnya tidak usah diizinkan. Nikahin dulu anak saya, baru bawa setelah nikah. Sekarang kan banyak Bapak Ibu sekalian, monggo Mas, hati-hati di jalan ya, bahkan disanguin. Ini bukan muhrimnya ini, tidak boleh. Banyak ini. Ada orang laporan ke saya bahwasannya gini. Setelah itu hamil di luar nikah, habis nangis. Seharusnya dari awal kalau sudah keluar sama bukan muhrimnya tidak diperbolehkan. Ada sebagian orang tua mendukung untuk
diperbolehkan keluar bukan muhrimnya. Ini tamparan keras bagi orang-orang tua yang mempunyai anak perempuan untuk menjaga darinya dengan hati-hati. Diajari dengan memakai kerudung, kemudian diajari dengan melaksanakan sholat di masjid. Ada sebagian orang Bapak Ibu sekalian, sholat di masjid pakai mukennah. Belum keluar dari masjid, mukennahnya dicopot, kelihatan auratnya, sama aja bohong Bapak Ibu sekalian. Mukennah nanti dicopotnya di rumah, atau Bapak Ibu sekalian pakai kerudung, nggak jadi masalah. Yang nomor 5, itu perkara yang mendapatkan hilangnya pahala puasa kita adalah an-nadharu ilal fahisyah, melihat perkara-perkara yang haram. Na'udzubillah, berhubung berpuasa banyak anak-anak yang lihat di TikTok atau di Instagram atau di media sosial lainnya perkara-perkara yang membuka aurat. Itu juga dapat menghilangkan pahala kita. Contoh, kita jalan-jalan ke CSB, ada laki-laki ganteng kelihatan auratnya semisal Bu ya. Karena dia pakai celana pendek, kelihatan auratnya, ibu dipantengin terus, kelihatan pahanya, maka itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Kenapa? An-nadharu ilal muharramat, karena Bapak Ibu sekalian melihat kepada perkara-perkara yang haram. Begitu juga sama ibu bapak-bapak sekalian, ada cewek-cewek cantik atau ada ibu janda atau ada neng-neng gadis yang tidak pakai kerudung kemudian dilihat. Nah, itu juga dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jadi bulan Ramadan ini artinya apa? Bulan Ramadan ini puasa itu adalah imsak. Imsak itu apa? Menjaga. Imsak itu menahan, menjaga dari pandangan, dari perkataan, dari hati untuk tidak membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti dari bulan Ramadan, arti dari bulan puasa itu adalah al-imsaku. Ingatan, itu menjaga dari hati kita, dari mulut kita, mata kita, telinga kita, semuanya dijaga untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang haram. Ini melatih Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang sebagian orang, udahlah sekarang waktunya buka, maka boleh bagi saya untuk merasani. Udah maghrib kan udah buka Bapak Ibu sekalian ya. Maksudnya dia sudah dapat mendapatkan pahala. Cuman setelah maghrib ada sebagian orang itu udah sekarang malam hari, nggak apa-apa kita ngomongin orang, kita nggak apa-apa tidak kita bohong. Itu banyak kejadian. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilatih oleh syariat untuk menjaga perkataan kita sampai seterusnya. Cuman dilatihnya pada siang hari atau di bulan Ramadan saja. Asyamu junnatun wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul. Dan ketika ada seseorang yang ngomong jorok di depan ibu, misalnya orang-orang tersebut marah-marah, tidak punya sebab, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada ombak, tiba-tiba goblok, kiri, anjing semuanya gitu, maka apa Bapak Ibu yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Maka katakanlah kepada orang tersebut bahwasannya saya berpuasa, saya berpuasa. Jangan dibalas lagi dengan omongan kasar. Sudah si A ngomong yang kasar sama ibu dibalas dengan yang kasar. Contohnya, kirik lo gitu. Misalnya Bu ya, anjing, dibalas lagi dengan anjing, tidak boleh. Bagaimana dengan balasannya? Inni shaimun, saya lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap insyaallah. Tapi insyaallah Majelis Nurul Salam, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, insyaallah tidak pernah berkata kasar di bulan Ramadan. Walladzi nafsi biyadi la khalufu fi famus shaimi atyabu indallahi mir rihil misk. Dan demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baunya mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu Bapak Ibu sekalian, kalau beli di Mekah atau di Madinah, kalau di Indonesia gak ada yang asli, itu satu botol kecil harganya 1 juta atau 2 juta rupiah. Karena baunya tidak mungkin hilang selama 2 hari atau 3 hari. Itu yang original. Mungkin Pak Wawan udah pernah beli Bapak ya? Belum. Dan insya Allah nanti Bapak Wawan kalau berangkat lagi harus beli minyak misik atau minyak raudhah. Bapak Ibu sekalian yang mau umur nanti jangan lupa beli minyak misik yang asli. Harganya itu 1 juta atau 2 juta. Itu cuma botol kecil seperti ini.
Orang yang berpuasa walaupun mulutnya bau jigong itu lebih harum daripada bau misik. Padahal pada hakikatnya bau Bu ya, bau pasti. Apalagi setelah zuhur. Cuman itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala baunya tersebut melebihi daripada baunya misik. Itu orang yang berpuasa. Ya kalau ibu sama ibu atau bapak sama ibu, ya baunya pasti bau jigong bapak ibu. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang berpuasa itu baunya berarti bau lebih parah daripada baunya misik. Yang mana misik itu diambilkan daripada darahnya hewan apa? Hewan keledai apa keledai? Keledai apa kijang? Keledai apa kedelai? Kedelai tempe ya. Berarti misik itu diambilkan dari darahnya itu. Arahnya diolah akhirnya menjadi minyak misik. Makanya susah untuk dihilangkan. Kalau Bapak Ibu beli di Indonesia itu bukan misik, tapi misik-misikan. Itu banyak campurannya. Seperti air zam-zam juga. Kalau Bapak Ibu sekalian beli air zam-zam di Cirebon, di Indonesia, pasti nggak ada yang asli. Bukan saya suudzon, bukan. Emang hakikatnya seperti itu. Atau ada air zam-zamnya 1 tetes, air biasanya 5 ton atau 5 liter. Itu banyak campurannya. Jadi yang asli original itu yang berangkat dari Mekah atau pulang dari Madinah, bahwasanya itu misiknya asli, air zam-zamnya asli dan lain-lainnya. Kalau Bapak Ibu beli di Panjunan, bukan nganjurin, ya sama aja bohong Pak ya. Mendingan minum air biasa aja, karena banyak pendustaan, banyak kebohongan di situ. Nah ini Rasulullah SAW yang lain bersabda dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qaulaz zur wal amali bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, tidak meninggalkan perkataan kotor wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Sudah tidak meninggalkan, setelah itu diamalkan, kirik, anjing dan lain, ketek gitu, bajingan dan lain-lainnya. Falaisa lillahi hajatun min fi ayyada ayatul qata'amu wa syarabu. Maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala sedikit pun, cuman mendapatkan rasa lapar dan rasa haus di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju. Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala kecuali mendapatkan lapar dan hausnya doang. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, orang yang beribadah, dia tidak mendapatkan pahala karena apa? Karena dia riya, ingin dilihat oleh orang lain. Jadi harus hati-hati di bulan Ramadan ini untuk menjaga perasaan kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga hidung kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sering mengajarkan kepada jamaah yang lain bahwasannya di malam 1 bulan Ramadan dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk niat 1 bulan penuh berpuasa ikut kepada mazhab Maliki. Jadi yang belum niat, nanti malam kita niat untuk niat berpuasa 1 bulan full tank Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Nanti kalau pertengahan tidak niat atau di hari-hari tidak niat, maka diperbolehkan tidak usah niat lagi dan puasanya tetap sah. Karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau kita tidak berniat dalam malam harinya dan keburu subuh, maka puasa kita batal dan tidak sah. Hati-hati dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab kita ini adalah mazhab yang sangat ketat. Maka dianjurkan oleh para ulama untuk niat 1 bulan full. Kemudian orang terkadang kan sakit Bapak Ibu di pertengahan Ramadan, bulan Ramadan. Ada juga yang musafir, yang mana orang tersebut bepergian mudik ya. Atau Bapak untuk ibu-ibu itu haid atau nifas dan lain-lainnya. Yang mana pasti terputus, dicela-celai oleh tidak berpuasa di pertengahan Ramadan. Maka niat yang 1 bulan tersebut juga terputus dan diulang lagi. Contohnya, ibu dari sekarang sudah niat 1 bulan full ikut Imam Malik. Di tanggal 10 bulan Ramadan dapat 10 hari ibu haid. Berarti berhenti 1 minggu. Maka
Kalau ibu ingin memulai lagi, harus niat lagi 1 bulan. Seperti itu. Karena niat 1 bulan itu harus tatabu, mustamir. Harus berurutan, bosnya langsung berlangsung. Tidak ada pemberhentian di situ, tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk terus menerus. Kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian, sudah melaksanakan sholat tarawih, kemudian dia lupa tidak niat malam hari, malam yabit an-niyatu fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa Ramadan di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Apa maksudnya? Orang tersebut puasanya tidak sah dan jadi batal. Itu menurut mazhab kita. Seandainya Ustadz Imron sholat tarawih di sini, setelah sholat tarawih langsung tidur dan lupa tidak melaksanakan niat, tiba-tiba sudah subuh, maka tidak ada puasa baginya. Diperbolehkan untuk makan Ustadz Imron. Kenapa? Tidak niat. Makanya lebih gampangnya kita ikut terhadap mazhab Maliki. Setelah itu mau niat setiap malam atau tidak niat nggak jadi masalah. Ini menggampangkan bagi kita karena kita adalah orang yang sangat lupa, sering lalai dan lain-lainnya. Akan tetapi beda halnya dengan contoh Ustadz Imron ini sholat tahajud, sholat tarawih di sini, kemudian dia sahur. Jam 4 dia sahur, akan tetapi dia lupa tidak niat puasa. Setelah sahur tiba-tiba subuh, lupa dia tidak melaksanakan niat, maka dengan sahur tersebut sudah mencukupi dengan niat. Tujuannya apa sahur? Saya mau nanya ke Bapak Ibu sekalian, apa tujuan sahur? Untuk berpuasa. Maka oleh ulama dicukupkan dengan dia sahur sudah mencukupi dia niat berpuasa. Jadi 2 contoh tadi beda Bapak Ibu ya. Yang pertama Ustadz Imron ini sholat tarawih, kemudian tiba-tiba bangun subuh, dia tidak sahur, lupa dan tidak sahur. Yang kedua Ustadz Imron ini dia melaksanakan tarawih kemudian sahur, akan tapi lupa tidak niat. Jadi yang pertama itu tidak sah puasanya dan batal. Yang nomor 2 sah tetap. Kenapa? Dengan dia sahur dia sudah berniat untuk berpuasa. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham. Dan ini juga yang artinya puasa adalah imsak, kita menahan. Bagi para ibu, bapak-bapak dan lain-lainnya, semisal bepergian dari sini ke Surabaya, berangkat sebelum subuh dan melebihi daripada masafatul qasar yaitu 82 km. Di Semarang Bapak Ibu mokel. Mokel itu apa? Makan di siang hari bulan Ramadan. Setelah Bapak Ibu makan, minum, itu disunnahkan untuk imsak, melanjutkan puasanya lagi sampai di maghrib. Sampai nanti di adzan maghrib. Jadi tidak moro-moro makan seterusnya sampai maghrib, tidak. Dianjurkan, disunnahkan untuk al-imsak, menahan puasanya nanti sampai di bulan maghrib. Contoh, nyampe Semarang jam 12 siang, makan, minum. Setelah makan minum dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa lagi. Akan tapi puasanya tidak dianggap. Kenapa? Karena tadi sudah mokel. Itu disunnahkan. Kesunnah itu apa? Bapak Ibu lakukan dapat pahala, Bapak Ibu tinggalkan nggak jadi masalah. Cuma kan Ibu kita harus mengamalkan sunnah. Paham Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Allah alam bis shawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran. Masih ada waktu soalnya ini. Ibu-ibu mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tamu tidak diundang Bu ya? Iya. Iya. Saya udah berpuasa Ustadz. Kurang 1 menit maghrib datang tamu yang tidak diundang, yaitu adalah keluar darah haid. Kalau pahalanya dapat pahala Bapak Ibu. Cuman dia batal, tidak dianggap di hari tersebut. Walaupun kurang 1 menit, walaupun kurang 10 detik. Jadi sia-sia. Maksudnya tetap dapat pahala, cuman Ibu harus mengqadai puasa tersebut. Karena apa? Ada tamu yang tidak diundang yang mana orangnya haid tidak boleh berpuasa.
Walaupun kurang 1 detik Bapak Ibu sekalian. Maghrib kurang 10 detik kata Ustadz Imron. 1, 2, 3 sampai 10. Di angka 7 keluar darah haid. Maka puasanya batal, dapat pahala, serta wajib diqodoi. Paham Ibu ya? Karena haid dan nifas dapat mencegah kesahannya berpuasa. Paham Ibu? Paham insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Masih ada berapa menit Bapak? Masih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, adik-adik sekalian. Monggo Bapak. Iya. Iya, Fikri. Iya. Mandi. Ya, terus. Sudah, cukup, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fikri, dari sini nih bagus. Yang bujangan bukan Pak Wawan doang, siapa? Mas Ridwan, bukan Pak Wawan ya. Ustadz Sofyan juga bujangan ya. Oh gak usah, gak dianggap. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Orang yang berhubungan istri malam hari tetap sah puasanya. Dalam Al-Quran itu gimana Ustadz Sofyan? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Diperbolehkan, ayat ini turun dikarenakan ada sahabat. Ya Rasulullah, saya ini kan punya istri ya Rasulullah. Masa di siang hari enggak boleh, malamnya juga tidak boleh. Nah, maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Diperbolehkan bagi kalian semua, bagi umatku di malam harinya berhubungan suami istri. Enggak jadi masalah. Walaupun setelah itu memasuki tidak mandi sampai selesai, sampai waktu subuh. Intinya berhubungannya di malam hari. Kalau di subuh hari, maka batal puasanya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengerin Mas Ridwan. Jadi intinya dia berhubungan suami istri di malam hari dan tidak menyampai waktu subuh walaupun dia tidak mandi. Bahkan ada para ulama itu Bapak Ibu, karena dia saking fakir dan miskinnya, dia berbuka dengan apa? Dengan berbuka dengan bersepuh dengan istrinya, sahur juga sama. Katanya, karena apa? Karena berhubungan suami istri itu dapat mengenyangkan perut katanya. Wallahu alam, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Yang kempong katanya. Jadi ulama tersebut tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman. Dengan apa? Dengan apa sahurnya? Dengan berhubungan suami istri. Berbuka juga sama seperti itu. Ditanyakan oleh yang lain, kenapa kalian seperti itu? Karena berhubungan suami istri itu mendapatkan kekenyangan yang tidak dirasakan oleh orang lain, katanya seperti itu. Saya nggak tahu juga. Tambah kempong katanya. Walaupun dia tidak mandi Bapak Ibu sekalian, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Contohnya jam 3 dia berhubungan, kemudian tiba-tiba waktu subuh kebablasan karena dia saking asiknya, kecapean, kemudian tidur Bapak Ibu, tiba-tiba subuh, maka tetap sah puasanya. Dan kalau pengen sunat harus mandi dulu ya. Kemudian ingin melaksanakan sholat subuh, berhubung dia sudah capek tidur, tiba-tiba subuh, ingin melaksanakan sholat subuh, maka diwajibkan baginya untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Karena salah satu sebabnya kita diwajibkan mandi yaitu apa? Berhubungan suami istri walaupun walam yanzil al mani, walaupun mani tersebut tidak keluar. Dengan kita bersetubuh sudah diwajibkan untuk mandi. Apalagi ketika berhubungan keluar mani, tambah diwajibkan lagi seperti itu.
Wallahu a'lam bissawab. Dan Bapak Ibu sekalian, dosanya kafarohnya bagi orang yang jima di siang hari itu adalah dosa sangat yang besar. Maka harus hati-hati. Kalau tidak bisa menahan, ya tahanlah semaksimal mungkin. Karena dosanya sangat besar bagi orang yang membatalkan dengan berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Emang sekarang ada budak? Yang pertama, kalau tidak menemukan, maka dia berpuasa 2 bulan mutatabi'aini. Kalau tidak menemukan lagi, dia bersedekah 60 orang fakir dan miskin. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup ya? Karena sudah memasuki waktu duha atau waktu isyraq. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.